menulis Syahrul Ramadan la unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an yash'ani lil 'abdi yawmal qiyamah yaqul siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama was-sahari bin nahari was-sabihni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tu nawma bil-layli was-sabihni fihi wa yash'ani. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Jamaah taklim rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita dari Allah. Karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan diberikan hidayah tentang hidayah iman Islam. Karena tanpa hidayah iman Islam sudah kita akan mampu menerima kalam Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah. Dan salam juga selalu terah pada kita, uswah kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syarat ummah di yang akhir dan menjadi umat yang selalu diridhokan dan dicintai oleh Rasulullah. Karena sekalipun kita itu jauh dari generasi Rasulullah, namun Rasulullah selalu memberikan apresiasi kepada umatnya yang selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Saat beliau itu masuk ke Makbarah, ada beberapa riwayat yang bagian dari Umar bin Khattab. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala salamun alaikum ahlal qubur inni watitu laqitu ihwani. Faqalu ya Rasulullah awalaysa lana ihwanuka? Faqala antum ashabi walakin ihwani alladhina amanu bi wa lam yarawni. Suatu saat Rasulullah masuk ke Makbarah. Di situ ada makbarah mana yang terdekat, yaitu Baqi. Dan beliau salam ke ahli kubur. Dan beliau katakan, aku kangen, aku rindu ihwani kepada saudara-saudara. Dan sahabat bertanya, faqalu awalaysa nahnu ihwanuka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara wa Rasulullah? Faqala antum ashabi, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku. Alladzina amanu bi wa lam yarawni, orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah bertemu denganku sama sekali. Semoga kita termasuk golongan yang disebutkan Rasulullah dengan syarat apa? Berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk di bulan Ramadan ini ada satu perkataan dari salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang amat fenomenal terkenal, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitab Majmu' Fatawa juz 282, dia pernah mengatakan begini. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tidak dengan ilmu, karena ma yufsidu aksaru mimma yuslih, kerusakan yang dia dapatkan lebih banyak daripada masalah yang didapat. Kita renungkan ini termasuk dalam ibadah Ramadan.
Maka ketika membaca hadis yang panjang itu, saya ambil poin yang di bawah itu saya harus mengatakan, wa man haruma khairuha faqad haruma. Barang siapa yang Allah haramkan larangi dari kebaikannya, maka sungguh-sungguh Allah halangi dia dari kebaikannya. Padahal itu bulan Ramadan. Ini hadis yang panjang. Atau usaha Ramadan sambil mainnya dan sudah sering disampaikan pasal. Ternyata di bulan Ramadan itu banyak orang yang terhalang kebaikannya, sehingga tidak ada kesan apapun dengan momen adanya bulan Ramadan. Kalau itu bukan orang Islam, monggo lah, problem itu. Tapi yang namanya orang Islam kok sampai bulan Ramadan terhalang kebaikannya, rugi. Hadisnya pernah saya sampaikan, bahkan itu belum saya sampaikan dulu. Kalau di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis itu nggak ada mulutnya. Tapi dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim itu ada sebelumnya, karena yang mengatakan langsung adalah malaikat Jibril. Saya tahu Rasulullah irtaqo, beliau naik di mimbar Rasulullah. Jadi mimbarnya itu sebelah kanan rumah Rasulullah. Nah sekarang mimbar itu sebelah kanan makam Rasulullah, karena Rasulullah dimakamkan di mana beliau meninggal. Mantu kira-kira apa nama ini? Di dalam serangan itu dimakamkan melainkan di tempat meninggalnya. Maka di tempat itulah Rasulullah dimakamkan. Kemudian Abu Bakar, Umar, rumahnya kan juga di samping rumah Rasulullah. Mereka berdua minta izin supaya besok kalau dimakamkan berada di samping Rasulullah. Waktu naik mimbar, di tingkat pertama beliau mengatakan amin, di tingkat kedua mengatakan amin, di tingkat yang ketiga amin sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, mengapa kata amin Rasulullah? Qala li Jibril, saat ini Jibril sedang berkata-kata kepadaku dengan mengucapkan 3 hal. Kalau di Sunan Tirmidzi itu nomor hadisnya 3545. Kalau di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim sampai ini. Tapi di situ justru di Imam Hakim itu ada asbabul wurudnya, sebab musabahnya sebab. Qala li Jibril, Jibril berkata kepada Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu fala misali alayya. Rahima secara makna asli artinya itu rahimah kan rajulin terpotong, rencana berhubung anfu rajulin hidupnya seseorang. Ini pakai majas global. Mana artinya celakalah seseorang, hinalah seseorang, kata malaikat Jibril. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya, disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, orang itu tidak berselawat kepadaku. Jadi kita orang Islam mendengar asma Rasulullah disebutkan kita tidak berselawat, itu sudah termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang kafir. Itu ibadah yang ringan tapi luar biasa. Tapi sekarang jadi fenomenal, kenapa? Dan campur aduk. Sholawat itu ibadah yang agung sekali, yang luar biasa, karena yang memerintahkan langsung Allah. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-35 ayat 56. Insyaallah Bapak hafal, karena saya cuma biasanya khotib ikut lakukan baca-baca. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat. Inna malaikatahu, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat akan selawat kepadanya. Yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya akan berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, kamu salat dan salamlah kepada Nabi. Allah yang perintahkan langsung kita berselawat kepada Rasulullah.
Maka sampai mendengar kita nggak bersalah termasuk orang yang salah, bahkan juga termasuk golongan orang yang bakhil. Dan kita tahu surga itu tempatnya orang yang dermawan, bukan tempatnya orang bakhil. Al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil yaitu orang yang disebut namanya di sisinya dia tidak berselawat kepada. Dan selawat itu ibadah. Maka caranya bagaimana kita berselawat itu juga harus seiring jalan dengan tuntunan Rasulullah. Maka tadi Khalifah Umar bin mengatakan rusaknya lebih banyak daripada masalahnya ketika orang beribadah tidak menggunakan ilmu. Nah, ilmunya bagaimana? Kita pahami sunnah Rasulullah. Karena dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara jalan yang ditempuh iblis untuk merusak ibadah manusia kan ada 5. Turuq syaitan lirusak ibadah. Jalan-jalan ditemu syaitan untuk merusak ibadah kita, khamsu turuqan ada 5. Yujahiduka, setan akan berusaha akan merusak baik ibadah bila ibadah kamu bukan karena Allah yang utama. Jadikan ibadah bukan karena Allah. Maka di dalam bulan Ramadan, baik itu puasanya, baik itu qiyam Ramadannya, baik itu Lailatul Qadar, maka didasari 2 hal. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadana ihtisaban, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shoma wa qama ihtisaban kharaja min dhunubi kayaumil. Semua iman dan ihtisab. Ihtisab itu dikata ihtasaba, ihtisab itu perhitungan. Sehingga dalam perhitungan itu harus dengan ilmunya apa? Yang memahami sunnah Rasulullah dalam Ramadan ini. Kalau kita apa yang kita dapatkan itu seperti yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin kerusakan yang kita dapat, sehingga seperti rutinitas biasa. Sehingga jangan heran ketika nanti semakin habis Ramadannya, orang sudah mulai luntur semangat Ramadannya. Yang Ramadannya sudah semakin maju atau mundur? Maju atau mundur, Pak? Maju ya. Karena dorongan dari sini pula. Kenapa kita Sultan begitu semangat? Karena dorongannya luar biasa. Maka sering kali saya sampaikan, hadis tentang pembagian Ramadan sudah saya disampaikan. Itu hadis dhaif riwayat Ibnu Khuzaimah, as-awwalur rahmatun. 10 yang awal itu rahmat, wasatuhu maghfiratun, wa akhrikum minan nar. Itu hadis dhaif. Kita ganti dengan yang sahih. Dalam Musnad Imam Ahmad, kalau tidak salah juz 2 184 itu dari sahabat Abu Hurairah. Jadi tiap hari itu ya rahmat, tiap hari itu ya maghfirah, tiap hari itu minan nar. Katanya puncak yang terus di akhir, nyatanya terawihnya semakin maju atau mundur? Maju. Padahal kalau Purworejo itu kan kota kecil, semakin habis Ramadannya penduduknya semakin tambah. Harusnya kan secara signifikan tambahnya semakin mundur. Harusnya semakin mundur. Harusnya yang macet itu jalan yang mau menuju ke masjid, tapi kan jalan yang menuju ke mall dan pasar. Iya, kalau secara sunnah kan jalan yang macet itu jalan yang menuju ke masjid. Namun belum bisa kita tasbih. Nah, kita mulai dari kita tidak di nafsu. Jadi nggak ada pembagian itu. Makanya saya katakan kalau sudah awal itu ibaratnya babak penyisian, pesertanya masih banyak. Nah, ini sudah mulai masuk babak semifinal. Nyatanya pesertanya semakin
Retile ya. Nanti babak final sudah tambah sedikit. Padahal yang namanya pertandingan itu yang paling besar hadiahnya yang dapat piala biasanya yang sampai babak final. Dan Rasulullah mendalami luar biasa. Maka tidak sekedar dihafal, kita tahu dasarnya iman dan wahtisaban. Kita sering mendengar. Nah kalau anak-anak saya besar sudah saya wajibkan hafal lah di sini dengan beberapa. Tapi amaliyahnya saja artinya pembuktian imanan. Iya, rasanya iman saya yakin cuma puasa Ramadan. Tapi ihtisabnya itu yang masih. Karena Allah, karena betul mengharap ridha Allah akan didapat dari akidah yang lurus, ibadah sesuai tuntunan Rasulullah dan betul-betul ikhlas karena Allah. Ini yang akan memberikan semangat dan dorongan. Nah kalau orang sudah bertangan itu mau jasa tarawih yang sampai 1 juz pun akan tahan. Tapi satu surat dijadikan 4-5 jam di belakang ini masih terlalu panjang. Padahal kita sholat sampai keringat itu sebulan ya hanya, artinya 1 tahun hanya sebulan. Saya yakin kita tidak ada yang sholat itu sampai umroh biasa. Dan itu luar biasa fadilah Ramadan. Jadi sekali lagi tidak ada itu. Dasarnya apa? Dasarnya tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Setiap hari itu rahmat, setiap hari itu maghfirah, setiap hari itu minana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utqa'an minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fa yastajabu lahu. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin. Sesungguhnya di dalam setiap sehari semalam di bulan Ramadan Allah punya membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap hari. Jadi tidak inkominana, tidak hanya 10 hari yang akhir. Jadi mulai awal. Jadi yang pas gak ada pembagian seperti itu. Nah puncaknya rahmat, puncaknya maghfirah, puncaknya inkominana ada pada 10 hari yang akhir. Kan supaya kita tidak termasuk orang yang neraka, Rasulullah poin kedua itu malaikat mengatakan qala Jibril, ketika malaikat mengatakan celaka yang tidak bersalah dan Nabi katakan amin. Nabi mengamini doa malaikat itu. Kemudian irtaqa al-jalisani, beliau naik di tangga yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Kenapa Rasulullah? Karena itu mengatakan warahima anfuratulih dakhala Ramadan thumma salaha qabla yaqula. Celakalah seseorang manakala masuk kepadanya bulan Ramadan, bulan itu berlalu begitu saja tanpa dosanya diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril cabut itu Rasulullah menjawab amin. Maka rugi sekali. Silakan membuat disibukkan dengan urusan duniawi, tapi jangan mengalahkan urusan Ramadan. Karena ada jaminan pada tahun depan saya dengan itu masih menjumpai Ramadan. Itu rahasia Allah itu. Seandainya kita menjumpai lagi, tentu ada yang sudah hilang dari nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Mungkin berkurang kesehatannya, mungkin berkurang apalagi. Maka jangan sampai. Kemudian di tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin lagi. Kenapa? Jibril mengatakan qala li Jibril wa rahma anfuratulin
atraka indahu apal kibar balamin ilahul jannah. Celakalah seseorang ketika dia menjumpai kedua orang tuanya sampai berumur tua, tidak menjadikan sarana masuk surga. Karena itu seimbang dengan jihad. Akan ada saja'a Rasulullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lagi kepada Rasulullah minta untuk izin jihad. Ista'dana bil jihad. Dan ditanya, ahai walidana, ada orang tua masih hidup? Nabi ya Rasulullah, ista'dinhuma, minta izin dulu keduanya. Kalau diizinkan silakan. Wa ilan, jangan berapa. Kalau tidak, kamu siap dengan berbakti pada orang lain. Ini kita bahas yang terakhir. Yang kedua, yang satu kalau maka ketika Ramadan pada ada 4 hal yang harus kita tingkatkan sehingga itu menjadi motivasi setelah Ramadan. Pertama, salat kita. Mungkin tidak hanya yang wajib, yang sunnah. Mungkin yang masih aktif di ASN atau kesibukan yang lain, menjalankan yang 12 rakaat itu kadang-kadang agak sulit, terutama waktu zuhur ini. Dan yang kita sebut yang makan itu. An-Ummi Habibah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sintai asrata rak'atan min at-tatawwu bunya lahu bina baitun fil jannah. Barang siapa, kaum Habibah salah satu Rasulullah yang salat 12 rakaat berbantah mau rawatib menjadi salat wajib, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ini kalau masih aktif kadang-kadang sulit untuk mencapai 12 rakaat. Tapi kalau yang sudah pensiun harusnya bisa ya. Mungkin bisa. Mau apa? Kemudian Aisyah memerinci yang 12 tadi. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan setelahnya 2. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, wa rak'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum 12 rakaat. Kadang-kadang zuhur itu kalau yang rasakan istirahat 1 jam untuk sholat, untuk makan, habis. Tapi ketika istirahat juga enggak makan, kita tingkatkan sholat sunnah. Apa fungsinya? Menambah kekurangan sholat wajib. Karena setiap amal ibadah Allah lipatkan al-asru ila sab'ami'ati dzikr. Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Tapi di bulan Ramadan Allah tidak membatasi berapa Allah melipat gandakan pahala. Itu ada instruksi ya, Allah sendiri yang berbeda. Jangan sampai kita jangan kawasan. Maka kenapa di bulan Ramadan ada saya mengatakan dibuka dulu Buddha apa berjana Maulana apa benar masih saya ini. Itu artinya apa? Allah mudahkan di Ramadan orang-orang untuk berbuat kebaikan. Allah persempit orang-orang untuk berbuat maksiat. Dengan apa? Setan diikat. Setan diikat itu sebetulnya juga saat kita yang mengikat. Walaupun terikat pun, kalau nasihat yang mendekat, setan masih bisa ganggu. Sudah jelas itu yang puas. Dan dikerangkai. Lah kalau mendekati kemudian tangannya masuk, salah bacanya atau salah yang dekat. Sudah jelas ada tulisan awas anjing galak. Sudah dirantai, rantainya 1 meter, yang luar dekati 1/2 meter, dia dicapai. Salah kiri atau salah bawah gitu. Kalau yang naik nanti jelas seperti itu. Allah mudahkan sebenarnya orang-orang berbuat kebajikan satu. Maka kalau sampai tadi Rasul mengatakan paman khairuha, harma khair siapa yang dia lagi kebaikannya, maka sebenarnya Allah ada. Ini logis sekali. Yang pertama tentang selain kita tingkatkan. Kemudian Ramadan tidak bisa lepas dari Al-Quran.
Karena semua wahyu Allah turun di bulan Ramadan. Sudah sering saya sampaikan. Suhunya Ibrahim, jelas suhu Ibrahim awal Ramadan, turun di awal bulan Ramadan. Kemudian Taurat setelah malam yang ke-6. Kemudian Injil setelah malam ke-13. Kemudian Zabur setelah malam 18. Wa unzilal Qur'an li arba'in wa asrina madain khairan min Ramadan. Al-Qur'an setelah malam 24, yakni malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di situ menggunakan kata unzila, semua tidak dia unzila. Mengapa? Itu memberikan indikasi bahwa semua turun secara langsung, secara keseluruhan. Jadi selain Al-Quran turunnya langsung seluruhan. Setelah Al-Quran mengalami 2 kali turun. Turun yang pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ini ujung belakang wahidah. Hadis dari Ibnu Abbas. Dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah mufassalan, secara terperinci. Berapa tahun? 20 Isrina aman Syahraini wa isrina yawman. Baik, wa isrina yawman. 20 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Isna wa isrina aman wa isrina syahra wa isrina yawman. 22 tahun, 2 bulan, 20, kata Ibnu Abbas. Untuk apa? Memuliakan Rasulullah. Jadi bulan Ramadan tidak bisa lepas dari Al-Quran. Dan nanti Al-Quran akan memintakan syafaat untuk orang yang ahlus siap, ahlul Quran. Dan Rasulullah setiap Ramadan selalu bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Bukhari, Muslim. Dan sampaikan sering. Dan saya pasti bertadarus. Dan rugilah kita puasa kalau kita nggak intens banget dengan Al-Quran. Nanti yang kita akan sabar kurang sakit. Jadi saya sampaikan dari tadi ini, Asyabu al-Quran yasma'ani lil-abadi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memintakan syafaat dan memberikan syafaat pada hamba besok di hari kiamat. Yaqul siap, puasa akan mengatakan, ay Rabbi, mana'tuhun nauma, mana'tuhun ta'ama, wa salati binari masafiqni. Ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Puasa Al-Quran akan berikan syafaat keduanya pada besok dari kiamat. Puasa akan mengatakan, ya Allah, baiklah, aku yang menahan, mencegah orang yang makan dan orang yang puasa dan makan dan minum di waktu siang. Fasafini, maka berikan syafaatnya kepada untuknya. Wa yaqulul Qur'an, dan Qur'an mengatakan, mana'tuhun nauma bin-laili, aku yang menahan orang yang puasa dan tidur malamnya untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Fasafini, berikan syafaat Tuhanku untuknya. Fasafani, maka keduanya Pak, baik. Saya ini dulu sudah saya katakan ya. Mungkin kalau ada yang biasa wajib jadi sebulan kata. Kalau Ramadan mungkin sampai 4 kali yang kedua. Quran akan berikan syafaat dan nanti ada juga golongan yang terhalang mendapat syafaat. Siapa yang menghalangi Al-Quran? Al-Quran bisa memberi syafaat dengan memintakan kepada Allah, tapi Al-Quran juga
juga ia akan menahan orang-orang yang tidak mendapat syafaat di setiap kiamat. Sebab Nabi itu pernah diberikan dua pilihan. Pilihannya apa? Di dalam ilmu hikmah, dua pilihan: separuh dari umat Rasulullah masuk surga atau syafaat. Jadi kalau dulu Rasulullah memilih separuh umatnya masuk surga, berarti yang separuh masuk neraka. Nah kalau umatnya itu 1 miliar, berarti yang masuk neraka setengah miliar. Ngeri kan? Tapi ternyata beliau lebih memilih syafaat. Maka saking cintanya beliau kepada umatnya, di dalam kitab Sahih Muslim 1106, kalau semua nabi itu kan punya dua isi cerita, Rasul juga punya. Saking cintanya pada umatnya, beliau masih menahan satu doa untuk kita. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajala kullu nabiyyin wa inni ihtaba'ti ta'wati syafa'atan. Fayanailatun yawan kiamat. Fayanailatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi itu punya doa yang istiqamah. Fata'ajala kullu nabiyyin ta'wata. Setiap nabi selain aku sudah mentakjilkan, menyegerakan doanya saat mereka masih hidup. Wa inni ihtabatu ta'wati syafa'atan yaumal qiyamah. Fayana ilatun man mata min ummati yusyriku billahi syai'an. Aku masih menyimpan satu doa, yaitu syafaat keselamatan. Untuk siapa? Umatku besok di hari kiamat, yang ketika mati tidak membawa dosa-dosa syirik. Ya, bentuk cintanya Rasul. Kita nggak membayangkan bagaimana kalau yang dipilih Rasulullah separuh umatnya masuk, ngeri kan? Nah, kalau umatnya 2 miliar, berarti yang separuhnya masuk. Kalau saat ini kan nggak terbatas, karena prosesnya nanti Rasul itu doanya sambil sujud. Nah, maka ketika sujud itu saat yang paling dekat, maka berbanyak doa di dalam sujud. Maka ada terawih ketika sujud jangan cepat-cepat. Nah ini, dan itu ada salah satu wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat apa? Sungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Waktu Rasul sudah kondisi sakit, duduk di kamar. Ingkasa satarahu, beliau menyibakkan takbirnya. Wan nasu suhubun khalfa Bakr. Nah orang-orang itu sudah berada di belakang Abu Bakar untuk sholat. Abu Bakar mau ke belakang mundur, tidak usah. Ternyata beliau memberikan pesan. Itu menjelang wafat, apa pesan beliau? Inni nuhitu an akra al-Quran fil ruku'i wa sujud. Sesungguhnya aku dilarang membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'amar ruku'u fa'zimu fi robah. Adapun ketika rukuk, perbanyak mengagumkan Allah. Fa'amar sujudu, dan adapun ketika sujud, fa'jtaidu fid du'a, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fakimnun astajabu lakum, karena doamu di dalam sujud hampir pasti akan diijabahi. Gimana dia?
sholat cepat banget, batu itu sedikit nempel yang menggantul nanti. Nah ini kan rugi sekali. Karena saat yang paling dekat hamba dengan, maka kembali ini Quran nanti ketika Rasulullah dan sujud, Allah menkum bangkit dari mana? Cari umatnya yang di neraka. Sujud yang kedua disuruh bangkit lagi untuk mencari umatnya lagi. Kemudian sujud yang ketiga masih diberi kesempatan. Kemudian setelah 3 kali masih adakah umatmu yang ada di neraka wahai Muhammad? Dan menjawab sudah habis ya Allah. Illa yang lahul Quran, kecuali mereka yang ditahan oleh Al-Quran untuk tetap berada di neraka. Jadi kan nggak terbatas yang masuk surga. Tapi kalau yang diterima ini, maka monggo sayangnya Rasulullah pada kita luar biasa. Maka orang yang sholat itu harus menjaga 3 hukumnya. Kita ketika sholat kan baca at-tahiyat, itu semuanya milik Allah. Barokah salamnya milik Allah. Kemudian kita sholat pada Rasulullah. Dan kita mendoakan diri kita dan orang lain. Nanti dalam sholat terkandung itu ibarat pesan seorang muslim harus menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Rasulullah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ini pesan dalam surat punyanya di surat kita tersebut. Bagaimana kita dapat sahabat sementara kita mengingkari Al-Quran, menjadi Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai simbol gitu. Bagi yang mau naik kelas jabatan disebut dan mau dapat jabatan disumpah dengan Al-Quran. Nanti selesai sumpah Qurannya ditaruh. Atau paling tidak hanya untuk bayar kupon. Al-Quran hanya sebatas untuk mahal. Padahal mahal Al-Quran, mahal Al-Quran itu memang ada di zaman Rasulullah. Itu karena seorang sahabat menginginkan tidak punya apa-apa. Dengan seorang wanita namanya Barirah. Dan ditanya, kamu punya cincin dari emas? Hal indah kata memindah. Kemudian dia pulang. Ya Rasulullah, laisa indi kata memindah. Enggak, saya enggak punya cincin dari emas. Ya udah, sekarang kalau enggak punya emas, hal indah kata hadid, cari cincin dari besi. Dia kembali ke rumah. Ya Rasulullah, laisa indi walau kata hadid. Saya tidak punya cincin walaupun dari besi. Kalau itu, kalau sekarang ya jangan mau. Nah, kalau dia mau, boleh dengan bengkel, kita ke bengkel kasih sekrom ya. Bengkel bekas akar jadi benar. Ini jadi apa? Gelang. Nggak ada Rasulullah. Kemudian dengan hadza mali zali, harta yang selembar kain ini. Maka teman-teman mengatakan Rasulullah, hartanya itu hanya selembar kain. Kalau untuk mahar, bagaimana dia akan memakainya? Kemudian laki-laki tanya duduk kalau menunggu ketika nobatin tahan bersama mengundangnya. Hal indaka Al-Quran Allah dikabulkan. Apa kamu punya Al-Quran dari amalan kamu? Nah, ya Rasulullah, ada dari wilayah. Ya, saya punya ratusan ayat. Berkata beliau, alimha takrahunna qadduka. Ajarkan istri kamu Al-Quran, bacakan kepadanya, ajari dia untuk hafal Al-Quran itu sebagai mahar. Jadi intinya jasa, bukan kok terus dibelikan di toko, dibungkus dengan bungkus yang rapi, dihiasi dengan perangkat alat sholat dan yang lain. Ternyata yang ngasih Al-Quran gak bisa baca, sing dikai bukai keterlaluan. Sama juga sami. Apa itu namanya menghormati Al-Quran atau malah melecehkan? Al-Quran itu tidak ada dalam Al-Quran atau sendiri yang fungsinya untuk bayar. Satu,
Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dan yang batil, Asy-Syifa untuk obat, ya nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fi suduri wa hudan rahmatul lil mu'minin. Surat yang ke-10, surat apa? Yunus ayat 5-7. Usia apa di situ? 1, ini sebagai maghfirah dari Allah. Syifa obat itu apa? 5 fi sudur, apa yang ada di dalam dada kita, falqul. Rahmat dan petunjuk di situ. Enggak ada fungsi apa? Sedekah kulit atau mahar, enggak ada. Jadi maharnya Allah itu dengan mengajarkan istrinya untuk mempelajari Al-Quran, karena kebetulan calon wanitanya ahlul Quran. Terus itu pakai di zaman Nabi ada mushaf. Mushaf itu di masa sahabat Utsman bin Affan. Apa nggak boleh? Silakan saja. Tapi juga harus konsekuen. Mari Al-Quran baru mengaji. Ada yang dipasang atau jadi Al-Quran akan berikan seperti itu. Kami yang menahan orang yang puasa dari tidurnya karena membaca Al-Quran. Dari membaca saja kita sudah dapat apresiasi dari Rasulullah. Baru membaca. Kenapa sekarang? Karena di sini banyak anak-anak panti dan panjenengan mesti mengharapkan punya anak cucu yang ahlul Quran. Karena investasi yang luar biasa. Dari membaca saja Rasulullah sudah berikan apresiasi. Dalam kitab Bukhari Muslim dan yang lain, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mislul utrajah riwayatun wa ta'muha qulbun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana mislut tamra la ilaha ta'muha qulbun wa masalul munafiqin alladhi yaqra'ul Qur'ana mislut raihana la ilaha ta'muha qulbun wa masalul munafiqin alladhi la yaqra'ul Qur'ana mislu hamdalah la ilaha wa ta'ala murad. Orang mukmin yang sering membaca Al-Quran seperti buah murja, baunya harum, rasanya manis, lezat. Kalau mobil ya sudah bodinya injil bagus, mesinnya agung halus. Orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran seperti buah kurma, gak ada aromanya, tapi rasanya manis. Begini serenyek nih mesinnya cek lumayan. Tapi juga ini lagi gak ada yang konting produk biasanya. Yang ketiga, nah munafik ini, tapi gak usah baca munafik lah. Ngaku Islam, sholat nggak tahu. Nek puasa ya puasa, mungkin sholatnya setahun ini dulu, atau tiap Jumat. Tapi juga sering baca Al-Quran. Kalau tunda tangan udah malam Jumat. Itu ratingnya rating 3. Seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit, mungkin malah racun. Kalau kendaraan bunyinya kincring mesinnya ambrol. Nanti pulang dari Magelang nggak sampai Purworejo, bablas itu nomor Yang ketiga lebih parah lagi, nah Islam selalu tahu pura-pura bacaan. Nah ini seperti buah hamdalah, ambuni rainek rasanya pahit, racun, terus bodinya renyek, mesinnya ambrol, jadinya sok. Ini ya, itu baru membaca loh. Apalagi mau mempelajarinya, mau taklim Al-Quran, investasi, maka Al-Quran itu berguna untuk yang hidup dan yang mati. Bagaimana dengan yang mati? Ketika panjenengan punya anak cucu ahlul Quran, insya Allah nanti yang menolong panjenengan, menolong kita yang dalam ini bukan jabatan anak, bukan karir anak, tapi kesalehan anak, doanya anak dan Al-Quran yang ada di hati di qalbi anak cucu kita.
Hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidau tajjan min nurin wa ta'sa min dari syamsi. Ini motivasi dari Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fihi dan mau mengamalkan isinya, ulbisa walidau tajjan min nurin wa ta'sa min dari syamsi. Orang tuanya akan diberikan mahkota di hari kiamat dari cahaya yang hanya lebih baik dari sinar matahari yang menerangi rumah-rumah kamu. Ini hadis sahih. Maka anak itu yang dipanti terus gerakkan diserkan untuk menjadi hafid Al-Quran, menjadi bagian penjaga kitabullah. Karena cara Allah menjaga Al-Quran adalah Al-Quran ada di qalbiyah umat Islam. Bukan karena bukan, tapi kesalihan. Itulah Al-Quran bermanfaat bagi orang yang nanti. Bukan kok terus kita baca Al-Quran di semalahnya tak langsung nanggung sih nanti mahal banget itu. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 surat An-Najm itu beliau menolak yang seperti itu. Bermakna mati ketika kita punya anak turun yang ahlul Quran, insyaallah. Karena anak setelah itu juga hasil didikan orang tua. Orang tuanya dapat. Maka perintah tadi kan membaca nih. Kemudian surat Shad itu juz surat nomor 38 ayatnya 29. Kita beranzal ilaika mubarakun yatadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Kita banyak menurunkan kepada Muhammad sebagai barakah supaya ditadabburkan isinya bagi orang-orang yang berakal. Dari sini pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itulah, maka tingkatkan Al-Quran di bulan Ramadan dan nanti menjadi kebiasaan rutinitas setelah Ramadan dan sebelumnya. Kemudian tidak lepas Syahrul Quran juga Syahrul Quran. Ramadan itu tidak lepas dari Syahrul Quran. Maka kalau tadi tentang Quran 185 ya. Kemudian yang tentang kelas 186. Nanti tolong perhatikan ketika panjenengan tadarus. Nanti kan mesti akan berjumpai ayat-ayat yang diawali dengan lafaz yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ruh. Nggih. Nanti di situ jenengan akan menjumpai lafaz fi'il amr qul. Yas'alunaka itu ketika mereka bertanya kepada Engkau Muhammad. Itu istilahnya kalau dalam bahasa kan fi'il mudhari present tense. Ada satu ayat istimewa itu nih kalau sama dengan makna yang sama tapi bentuknya past maju. Wa idza sa'alaka, mana sama ketika karena mereka bertanya, dan kalau bertanya kepada Engkau, siapa yang bertanya? Ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan tatkala bertanya kepada Engkau Muhammad hababaku anni, tentangku. Di sini Allah tidak mengatakan dengan kata kul, tidak ada kata kulnya di ayat ini. Beda dengan yang lain. Langsung fa ini qarib uji buddha wa tadai idza ta'ani pada sajibuli balik menyukil alam yasudu. Kenapa? Ini betapa menunjukkan Allah dekat sekali dengan orang yang puasa. Karena Allah sendiri akan membalasnya. Dan ada kata kul, langsung fa ini qarib. Maka doa yang dijawab kan dari mana? Doanya pemimpin yang adil, orang yang dizalimi, musafir, doanya orang tua, doanya orang yang puasa. Dua hadis kampung ini. 5 masuk. Apalagi
Termasuk waktu isyarat itu betul-betul mempertimbangkan menjelang berbuka dan menjelang masuk waktu subuh atau berakhirnya waktu sahur. Tapi biasanya sering terlena kita ya, bersahur ibu-ibu saya tak asa-asa, sehingga nanti doanya terlupakan. Yang bapak masih ada waktu tak menghabiskan ini. Sangat disayangkan di momen-momen saat puncaknya waktu istighfar. Seperti kami akhir ya sampai di dalam masalah itu. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi tidak lepas dari doa tadi. Maka di ayat tadi kan setiap hari Allah membebaskan datanya. Dan bagi seorang muslim punya doa yang istighfar ketika dipanjatkan. Terutama kapan? Saat Ramadan. Maka Ramadan tidak bisa lepas dari doa. Kemudian Ramadan juga tidak lepas dari sedekah. Karena setelah itu ketika hadis tadi berkaitan dengan tadarus Al-Quran, di situ juga disebutkan ketika hina Jibril ayat asbab dan al-khali di akhir usaha, saat malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dan bertadarus, maka dermawannya Rasulullah bertambah-tambah sampai melebihi angin yang berhembus. Itu sampai melebihi angin yang berhembus. Dan kita menuntut kondisi kita sehat, bulan Ramadan kita mau bersedekah. Kalau kita mau beri ke saudara tetangga, sing kira ini sing paling cetil kalau ini. Biasanya yang terakhir ini yang agak sulit. Sehat mampu, Ramadan bisa, tapi untuk berikan ke tetangga sudah sedikit, sehingga kalau ini yang agak sulit. Karena saat ditanya tentang sedekah, kata beliau, Aisyah Rasulullah atas sedekah atas sayur 40 ribu. Kamu sedekah ketika ada kondisi sehat, kondisi pelit, sedang berikan jadi orang kaya atau miskin. Itu paling besar pahalanya. Tambah lagi oleh sedekah bulan Ramadan. Sedekah afdal, sedekah mana yang paling banyak, paling afdal, yang sedekah di dalam Ramadan. Lebih afdal lagi nanti kalau ibu bikin takjil yang dari dulu yang paling cedera ini. Kadang tak sulit nih. Kadang-kadang anaknya putrinya mah sebelah ada dikasih diam saja. Sebelah tak pernah ngantar ke sini nggak usah dikasih. Ini ujian bagi kita. Jadi 4 hal itu harus kita tingkatkan. Salat kita, Al-Quran kita, intensitas zikir dan doa kita tambah, dan intensitas apa itu? Sedekah. Ini yang paling bagus. Kalau baca Al-Quran hanya untuk jenengan dan orang tua, salatnya hanya untuk jenengan, puasa untuk jenengan, tapi sedekah untuk kita dan untuk orang lain. Karena ini amalan yang luar, maka ukuran keimanan itu terletak pada yang terakhir. Iya, terletak yang terakhir. Kenapa? Sampai Rasul mengatakan, la yastamiu kubal fisabilillah wa tukhalu jahannam. Tidak akan berkumpul debunya surga dengan asapnya neraka jahannam. Wala yastamiu asuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Sebagaimana tidak akan bertemunya sifat suh atau bahil. Suh dan bahil itu maknanya sama, tapi lebih baik suh. Sebab bahil itu bahil cetok lah. Kita sering disuruh berdoa supaya jauh dari bahil. Kalau suh itu masih terkandung sifat kulit yang lain. Wis cetok mending. Katanya suh itu lama ini. Wes cetil, serah ke, apa pilihan? Sebagaimana tidak akan berkumpul sifat suh dan iman yang seorang mukmin selamanya. Ternyata nggak banyak. Makanya ketika saudara sudah menyiapkan pasukannya, kok beliau belum memberangkatkan? Kenapa? Logistiknya kurang. Kemudian sahabat-sahabat yang luar biasa, di Utsman membawa ini. Jadi supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, orang yang hina, menurut Ramadan harus betul-betul kita tinggalkan.
apalagi menjelang 10 hari ya, apalagi sebulan akhir. Ini kalau betul kita ngomongnya kita manfaatkan, lebih baik, tidak hanya lebih baik dari 10 bulan, lebih bagus dari ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israil. Ada dasarnya, ada tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 444 kalau yang saya punya yang betul-betul. Kalau yang lainnya nggak tahu karena kadang-kadang berbeda. Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 444 dari sahabat Ali bin Qurrah. Jadi kalau ini sudah kita pegang, jenengan kita semalam tidak tarawih merasa rugi. Karena kita tidak akan dihitung beribadah semalam suntuk. Panjenengan lebih afdal tarawih bersama awal waktu daripada di rumah sendirian sepertiga malam yang akhir. Ini yang sering tidak dipahami. Lebih baik kalau di rumah tidak ada teman untuk berjamaah, datang ke masjid, apalagi kondisi aman dengan berjamaah. Ada dasar, ada. Satu, Tirmidzi, yang kedua Abu Dawud juz 2 halaman 51. Ketika sahabat Abu Dar mengatakan, "Ya Rasulullah, law naqalna qiyamah, kenapa tidak engkau sunahkan beribadah semalam suntuk?" Soalnya dia berkata, "Inna rajulan idza sallama imami hatta sarifa usiba lahu lagi." Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam di malam Ramadan sampai imamnya salam, maka dihitung beribadah semalam suntuk. Hadis sahih. Itu redaksi dalam Abu Dawud, dalam Tirmidzi, "Man qama Ramadhana ma'al imami khusiba lahu yawmun." Siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk qiyam Ramadan, maka dia sampai salam itu beribadah semalam suntuk. Kalau sampai di akhir kita masih terus, maka lebih baik beribadah 4 orang nanti. Nah, sahabat Ali bin Qurrah pernah cerita, Ali bin Qurrah radhiyallahu anhu, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadari bani Israil abad salamina aman." Lalu setelah ini, Allah pernah cerita 4 orang dari Bani Israil yang beribadah selama 80 tahun, lam yasutar matain, tidak pernah mendurai Allah sekejap mata pun. Ibu satu Jumat bisa nggak marah dengan orang? Yang guru bisa nggak marah seminggu dengan murid? Kalau saya katakan nggak bisa. Secara sehari pun nggak bisa. Pertama ketika perapat waktu sholat, dan harus marah. Yang namanya anak. Kayak itu kita buat wudhu nanti juga pergi ke sekolah kok. Selama 80 tahun tidak pernah berbuat sekejap mata. Wadakar, dan yang disebutkan Ayub, Nabi Ayub, wa Zakaria, wa Hizkil bin Al-Ajuz, Hizkil bin Al-Ajuz. Kalau orang asli itu nyebutnya Nabi Hizkil. Wa Yusa bin Nun, Yusa bin Nun, Nabi Yesaya. Wajah kata Rasul Rasulullah, sahabat takjub semua mendengar ini. Maka kemudian Fatau Jibril kata, "Ya Muhammad, ajabat ummatuka min darai sabrina sanatan taratain." Muhammad, umatmu takjub mendengar kisah 4 orang ini yang ibadahnya 80 tahun tanpa bermaksiat. Faqad anzalallahu min hadza, Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada ibadahnya 4 orang. Faqara inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai pasar asar. Dan mereka membacakan Al-Qadar. Ini dalam Al-Qasir bisa membaca juz 4. Jadi Nabi menyampaikan lebih baik dari ibadahnya 1000 tahun Al-Quran, lebih baik ibadahnya 4 orang. Maka saya silakan berpikir untuk Idul Fitri, tapi jangan lahirkan 10 hari yang terakhir. Menurut saya kan biasanya lebaran jelang bulan, silakan. Tapi jangan lupakan 1 hari, jangan melupakan yang 1 bulan. Ini jadi 4 itu harus perlu kita tidak di bulan Ramadan. Jadi nanti penggerak di bulan Syawal karena Syawal meninggal. Saya kira ini
Kita ada pertanyaan apa ya? Karena tadi mulainya hampir 6:30 ya. Ada yang mengatakan kalau ada pertanyaan apa?